Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil saudara persiapkan persembahan Anda, saya rindu untuk kita baca firman Tuhan. Ketika saya dapatkan tema Unlimited Provision, kemudian saya tanya ke Tuhan, Tuhan, bagaimana saya harus cerita? Tentu sesuatu harus kita alami lebih dulu. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, di tahun 2000 adalah tahun titik awal, titik balik buat saya. Yang dulunya saya adalah seorang bisnismen yang hanya fokus dengan bisnis. Bahkan saudara, iblis punya cara bagaimana meninggalkan pelayanan pelan-pelan. Jadi saudara harus tahu bahwa ketika saudara diberkati dengan begitu rupa, saudara, ada sebuah kengerian yang kalau saudara tidak dididik Tuhan di hatimu, tiba-tiba melenceng secara pelan-pelan. Dan di tahun 2000 saya kehilangan semuanya hanya dalam waktu 1 tahun. Dari eksportir kayu terbesar Indonesia bagian timur, termasuk Sulawesi, Pulau Sulawesi, Papua, Kalimantan. Saudara, kerja 24 jam, tapi saat itu tiba-tiba tahun 99 market hilang. Tidak ada market ekspor. Akhirnya tahun 2000 bahkan menjual semua rumah, mobil, kendaraan sampai saya jalan kaki. Dan saat itu saya belum mengerti kenapa harus terjadi. Papa saya gembala, saya memberi perpuluhan, menabur demikian, mendukung. Jadi saya tidak mengerti kenapa bisa terjadi. Tapi itu yang terjadi saudara. Dan setelah berdoa 2 tahun, saudara, balik hati saya melayani Tuhan sekalipun jalan kaki. Kadang-kadang 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo dan itu 2 tahun. Dan Tuhan berkata jangan meminjam. Bahkan saya tidak membuka mulut ketika anak saya sakit. Kepada bahkan mama saya, saudara saya dimanapun. Dan hari itu setelah 2 tahun saudara, tiba-tiba ada berkat turun. Pabrik 2 tahun tidak kerja, gaji karyawan berhenti semua. Kalau saya tidak salah ingat hari itu karyawan di pabrik itu saja, belum 7 pabrik yang lain. Ada sekitar 400, 300, 400 orang. Belum lagi karyawan untuk yang borongan dan yang lainnya. Saudara, itu kerja 3 shift. Dari pagi, malam sampai pagi terus. Saya begitu menikmati. Tapi tanpa sadar hati saya membelok. Bukan lagi Tuhan. Bukan lagi cinta Tuhan. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Saudara, kengerian dari seseorang adalah ketika hatimu bukan lagi ke Tuhan, tapi ke berkatnya. Itu bisa jadi berhala saudara. Dan orang berpikir dengan dia memberi, dengan dia menabur, Tuhan sudah senang. Padahal hidupnya tidak di dalam Tuhan. Sampai dengan Tuhan berkata, aku punya emas dan perak Hendrik. Yang aku mau adalah hidupmu. Selama ini saya pikir bahwa yang Tuhan mau, bagian saya sebagai pengusaha menabur. Bagian papa saya melayani jiwa-jiwa. Bagian saya setiap kali papa bilang ada gereja di sana mau dibangun. Tabur nak, saya tabur. Buat gereja. Apapun yang papa minta saya lakukan. Tapi tanpa sadar hati saya melenceng dari Tuhan. Dan 2000 sampai 2002 adalah proses untuk mengenal dan mengerti hatinya. Jalan kaki, melayani. Dan Tuhan berkata, jangan ambil persembahan. Ivan pernah sakit 2 minggu. Minum air beras. Jadi Ivan itu, saya khawatir saat itu. Bagaimana anakku satu-satunya tumbuh dengan keadaan begini. Jadi kalau saudara lihat Ivan sekarang tegar. Dia tahu waktu dia kecil bagaimana dia pernah menderita. Saudara. Dan itu pendidikan yang baik.
Kadang-kadang kita orang tua melindungi. Kita nggak mau keadaan kita diketahui oleh anak. Tapi itu tidak baik saudara. Karena tidak akan mendidik anak itu secara rohani. Mengerti perjalanan. Saudara, dan hari itu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian tiba-tiba ada berkat. Dan begitu ada berkat. Tapi tiba-tiba di saat itu, saya singkat cerita, di sebuah gereja Tuhan berkata tabur buat gereja itu. Panas. Ada 500 orang hari itu ibadah. Saya berkata panas Tuhan. Dia berkata tabur. Saya berkata saya nggak punya uang. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kemarin ada yang minta kayu. Itu akan jadi. Saudara, kayu sisa. Dia saya bilang sama istri gimana? Istri saya bilang utang kita 3 miliar. Mulai sekarang apapun yang Tuhan katakan itu tidak seberapa. Tabur saja. Mama nggak mau untuk mulai bayar listrik yang tertunda, mulai kerja. Enggak. Karena dulu kita tidak dengar-dengaran. Tabur. Saya bersyukur punya istri. Oleh sebab itu, saudara pilihlah istri, suami yang sungguh-sungguh bisa kenal Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Hari itu saya dan istri nabur saudara. Tidak cukup sekali. Bahkan Tuhan nguji. Itu seperti 3 kali. Dan kemudian saya tanya ke Tuhan, kenapa mesti? Tuhan berkata, aku mau keluarkan mamon di hatimu. Hari ini tema kita, unlimited provision. Tapi bersama dengan ini, Tuhan mau bertanya, siapa yang kita sembah pada akhirnya? Apakah Tuhan atau mamon? Waktu kau diberkati, waktu kau dipakai Tuhan, apakah Tuhan yang kau sembah ataukah mamon? Pilihlah Tuhan. Dan hari ini minta Tuhan keluarkan mamon itu. Dan pilihlah apapun yang akan kau jalani, memilih Tuhan. Dan sejak saat itu, demi kemuliaan Tuhan, saya sampai hari ini dari tahun 2002 sampai hari ini, saya mau berkata oleh anugerahnya unlimited provision. Itu karena Tuhan yang luar biasa. Saya tahu ada lebih banyak di Jakarta, di Bandung orang yang lebih kaya. Tapi yang Tuhan suka dengan hati kita adalah hati yang kaya. Kaya itu ngikut apa yang Tuhan mau. Unlimited. Apapun yang Tuhan suruh lakukan. Apapun yang Tuhan suruh lakukan. Itu yang Tuhan mau. Unlimited saudara. Bukan hanya apa yang kau terima. Tapi apa yang kau beri saudara. Seberapa cintamu pada Tuhan. Terlihat dari pemberianmu kepada Tuhan. Siapa saudara terlihat dari buah yang saudara berikan. Oleh sebab itu di Kisah Rasul 1 ayat 28 dikatakan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Tapi bahasa Inggrisnya berkata be fruitful and multiply. Berbuah banyak. Saya kedatangan 3 hamba Tuhan dan salah satunya Rabi dari Israel. Dan dia cerita seperti ini. Bahwa orang agama memperkatakan bahwa menabur itu benih. Oleh sebab itu yang saudara tuai sedikit. Dan saudara butuh waktu untuk menuai benih itu. Amin. Perlu waktu untuk tumbuh, perlu waktu ini. Tapi sebenarnya yang Tuhan suruh kita berbuah. Amin. Menabur buah. Anda tahu bedanya saudara antara menabur benih dan menabur buah. Menabur buah adalah unlimited. Ikut apa kata Tuhan. Ikut apa kata Dia. Dan kau lakukan. Itu orang yang menabur buah.
maka dia akan bermultiplikasi, bertambah banyak, berlipat ganda. Orang lain boleh tidak berhasil, Tuhan bisa buat engkau berhasil. Orang lain pelayanannya makin turun, Tuhan akan menghasilkan engkau buah-buah yang banyak. Toko orang lain tutup, mulai sekarang tokomu penuh dengan berkat Tuhan. Karena hari ini Tuhan balikan hatimu dengan sebuah perjanjian. Berkata Tuhan, ini untukmu. Amin. Amin saudara. Terus terang hari itu tidak mudah buat saya untuk mempersembahkan semua. Satu kali Tuhan belum jawab. Kedua kali, ketiga kali. Baru Tuhan beritahu, aku persembahkan. Aku mau cabut mamon di hatimu dan biarkan aku yang bertata. Saudara tahu 3 miliar itu butuh berapa waktu? Hanya 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Rasanya saya perlu 10 tahun kalau saya tulis, saya ingat hari itu. Tapi Tuhan hanya butuh 6 bulan untuk melunaskan 3 miliar itu. Dan tidak memiliki utang. Saudara, itu Tuhan kita. Dia tahu yang terbaik dan dia tahu kapan waktunya. Waktu engkau siap. Makanya Ibu Iin berkata, upgrade saudara. Level saudara di-upgrade kapasitasmu. Buah yang kau hasilkan. Saudara mengalir dalam hidupmu. Itulah siapa engkau. Dan saya berdoa. Saya akan tutup dengan firman Tuhan saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ketiga dan keempat. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit-bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu saudara. Salomo hidup menurut ketetapan Tuhan. Ingat baik akan hal itu. Orang yang Tuhan hatinya, Tuhan yang utama. Yang dia cintai adalah jalan-jalan Tuhan. Ketetapannya. Amin. Waktu Tuhan suruh jangan minta, jangan pinjam. Waktu Tuhan suruh jalan kaki. Saudara, saya takut. Saya jalan saudara. Ada orang yang mau, Pak, saya gonceng, Pak naik di mobil. Saudara dari atas turun ke bawah, itu malunya luar biasa. Badan saya sampai hitam, kurus. Tapi itu pendidikan yang hari ini saya bisa cerita kepada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang memulai pelayanan. Dan saya mau berkata, berjalan dengan Tuhan dan engkau akan melihat unlimited provision. Engkau akan melihat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, jangan malu untuk melayani Tuhan dalam keadaanmu apapun. Sebab Tuhan sanggup mengubahmu, membangkitkan engkau lebih tinggi dari sebelumnya. Asalkan hari ini dia dapatin. Salomo mempersembahkan ribuan. Karena dia hidup mencontohi ayahnya Daud. Saya mau berkata, saudara kita keluarga Batra punya satu ciri. Yaitu apa? Berjalan dengan Tuhan tanpa hitung-hitungan. Saudara, lakukan apa yang kau mau. Setiap kali saya lihat Ibu Iin khotbah, saudara, setiap kali saya lihat Ibu Nani, dan saya mau berkata, Tuhan, aku mau belajar Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan aku mau belajar Tuhan. Bahwa aku upgrade, bahwa aku naik Tuhan. Saudara, dan kau akan melihat Tuhan memakaimu lebih dari apa yang kau pikir dan bayangkan. Mari siapkan persembahan Anda dan tanya ke Tuhan. Saudara, dan saudara, saya mau berkata, biar yang unlimited provision itu menjadi bagian saudara. Kalau ada jumlah yang saudara mau persembahkan,
Bolehkah nanti ditampilkan di layar nomor rekening? Saudara boleh tabur. Apa yang Tuhan suruh. Sebenarnya saya itu punya satu sifat sungkanan, saudara. Satu kali saya pernah dosa. Saya pernah lihat satu kali seorang anak rohani saya. Dia persembahkan gajinya setiap bulan seluruhnya. Pertama kali dia kerja dan selama 6 bulan. Saya bilang, please jangan. Dia bilang, Pak, Papa kan sudah, dia laki-laki saudara, memberi kami teladan. Izinkan saya ikut apa kata Tuhan. Saya bilang hidupmu pas-pasan. Sudah kamu doa lagi? Enggak. Saya mau belajar dengar apa kata Tuhan. Saudara tahu, hari ini Tuhan memakai dia dan memberkati dia dengan luar biasa. Saudara, kita kadang-kadang hamba Tuhan tidak enak untuk bicara hal itu. Tapi saya mau berkata saudara, sampai hari ini saya melihat penyediaan Tuhan yang unlimited. Dan seperti Tuhan berkata, aku telah memberi kau unlimited provision. Hari ini Tuhan akan memberkatimu. Bahkan kemarin Ivan baru 2 hari yang lalu buka satu restoran Pacomot Premium. Saudara, itu membludak orang dari buka sampai ini. Membludak orang, itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan siapa? Tidak mungkin kita. Amin. Unlimited provision, bahkan anak cucumu akan dipakai dan diberkati Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari angkat, saudara, saya Paleo boleh bantu saya angkat pujian. Mari angkat di hadapan Tuhan. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa hidupku, yang buka jalan bagiku, hanya Kau membuat mujizat terjadi. Sebelum kita berdoa, saya menyaksikan tahun ini saya kedatangan 3 hamba Tuhan. Yang pertama yang rabi dari Israel, dia tinggal di Amerika. Seorang rabi punya sekolah kitab di Amerika. Terus satu Pak Akintayo, anak rohani. Dia umur 60 tahun lebih, hampir 70 tahun. Akintayo anak dari rohani gereja RCCG. Itu di Afrika. Dia cabangnya di Amerika. Yang ketiga adalah Steve Esa di Jerman. 3 hamba Tuhan ini bawa 2 kabar. Yang pertama, dan rata-rata mereka berpuasa untuk ketemu dan dia berikan sebuah kabar. Dan dia berkata bahwa segera akan terjadi lawatan yang besar atas Indonesia. Unlimited harvest. Yang kedua, bahwa bangsa ini akan diberkati secara ekonomi dan ada unlimited blessing, dan harus anak-anak Tuhan mengambil bagian. Amin. 2 hal ini saudara. Bahkan Akintayo berkata, bahkan saya tidak perlu sebenarnya ibadah, saya hanya perlu untuk bicara denganmu dan memberitahukan agar kau beritahukan orang-orang. Dan saya mau beritahukan keluargaku. Saya mau beritahukan Batra. Mari percaya bahwa ada unlimited yang Tuhan sediakan. Mari angkat dan mari berlutut di hadapan Tuhan kalau kau mau berlutut. Bapa, kami angkat di hadapan-Mu. Ini cinta kami, ini hati kami. Terimalah persembahan anak-anak-Mu,
transfer di rekening. Tuhan, mungkin mereka ada yang tidak bukan dari kelebihan mereka. Mereka mempersembahkan dari kekurangan. Tapi Engkau yang memberkatinya. Unlimited provision. Tidak akan pernah lagi kekurangan, tapi penyediaan Tuhan yang sempurna selamanya bagi hidup kami dan anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Dan pakailah kami untuk membawa lawatan Tuhan. Ini janji kami, ini ikrar kami. Tuhan, pegang hati kami sehingga selamanya hanya Engkau yang kami sembah, dan semua berkat-Mu hidup kami mengikuti apa yang Kau mau. Dalam nama Yesus, terimalah persembahan anak-Mu. Berkatilah, turunkan urapan yang tidak terbatas itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, di hari Sukot ini, hamba berdoa, pemulihan tabernakel terjadi, pemulihan berkat terjadi, pemulihan bait Allah terjadi. Di hari Sukot yang terakhir, 7 hari kami rayakan, dan hari ini adalah hari yang terakhir. Sama berdoa, semua yang baik, yang dari sorga, yang dari hatimu, Kau turunkan bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.